Halo, oke guys, di video kali ini saya bersama grup saya, Present Group, akan mempresentasikan materi agama tentang agama Buddha. Sebelum itu, izinkan saya mengucapkan panganjali umat. Om Swastiastu. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya beserta grup saya memperkenalkan diri. Nama saya Niwayan Melana Apriani, NPM 201011. Perkenalkan, nama saya Ibu Sri Buku Suara Wiryawan, NPM 201015. Perkenalkan, nama saya Nika Deknita Milanda, NPM 201022. Perkenalkan, nama saya Iko Mahaditya Putra, NPM 201029. Perkenalkan, nama saya Iko Yoga Panditya, NPM 201032. Perkenalkan, nama saya Nikoma Eka Suliandari, NPM 201033. Sekian perkenalan dari kami. Sekarang lanjut ke materi masing-masing. Next video. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan agama Buddha di Indonesia. Secara kronologisnya, agama Buddha berasal dari India. Agama Buddha masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Jalur perdagangan yang dimaksud yaitu jalur perdagangan antar negara-negara Asia Selatan dan Asia Timur. Hubungan perdagangan itu terjalin melalui dua jalur, yaitu yang pertama, jalur darat yaitu melalui Khyber Pass dan jalur laut melalui Selat Malaka. Indonesia mengirim para pemudanya untuk belajar agama Buddha ke India, yang diperintah langsung oleh Bala Putra Dewa. Pusat-pusat kerajaan Buddha di Indonesia pada mulanya berada pada muara sungai dan di tepi-tepi pantai. Nah, salah satu kerajaan Buddha yang ada di Indonesia yaitu Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya terletak di Palembang, Sumatera Selatan. Kerajaan Sriwijaya letaknya tepat di tepi Sungai Musi. Kerajaan Sriwijaya dikenal dengan negara maritim yang sempat menguasai seluruh Nusantara, bahkan sampai ke wilayah Siam, India Selatan, dan Zainan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Di samping itu, peranan para pelajar yang telah dikirim ke India untuk belajar agama Buddha tidak dapat diabaikan. Saat itu, yang sedang memerintah di Kerajaan Sriwijaya adalah Bala Putra Dewa sendiri yang mengirim pemuda agar belajar agama Buddha di Nalanda. Diketahui dari catatan sejarah bahwa Gunawarman, putra dari Raja Kamsir, datang untuk memperkenalkan ajaran agama Buddha tepat di tahun 396 Masehi dan meninggalkan Jawa menuju Cina pada tahun 424 Masehi. Nama ajaran Buddhanya adalah Buddha Hinayana yang ditandai dengan terjemahan kitab Mula Sawadharikaya, dan kehidupan ini berlangsung sampai munculnya dinasti Sailendra di Jawa Tengah yang menganut Buddha Mahayana dengan tanda prasasti pelumpungan. Pada tahun 760 Masehi dan tahun 778 Masehi yaitu prasasti Kalasan. Buddha Mahayana muncul di Jawa Tengah dari Sriwijaya yang memeluk Buddha Mahayana pada tahun 683 Masehi. Bisa dilihat dari beberapa peninggalan-peninggalan berupa Candi Mendut, Pawon, dan Candi Borobudur yang dapat dijadikan bukti kebesaran pengaruh Buddha di Jawa Tengah. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materinya. Di sini kita akan membahas tentang pokok-pokok ajaran agama Buddha. Di sini saya akan membahas tentang profil Sang Buddha. Buddha sebenarnya bukan nama orang, melainkan sebutan untuk menamakan orang yang telah mencapai bodhi, yaitu orang yang telah mendapatkan wahyu dan karena itu sadar akan makna hidupnya dan terbuka nyata jalan untuk melepaskan diri dari ikatan karma. Adapun Buddha yang dikenal dari sejarah sebagai orang yang mendirikan agama Buddha. Mula-mula ia adalah seorang pangeran bernama Siddhartha, putra Raja Suddhodana dari kerajaan suku Sakya. Nah, sekarang saya akan menceritakan sedikit tentang kisah awal dari Sang Buddha. Jadi, Siddhartha dilahirkan 563 sebelum Masehi di kerajaan Sakya dengan ibu kotanya Kapilawastu. Ia adalah putra tunggal Raja Suddhodana dan Mahamaya.
Kelahirannya diketahui atas mimpi yang terjadi pada suatu malam, yaitu bertemu dengan seekor gajah putih keperakan dan sangat indah memasuki rahim dari sisinya. Para Brahmana dipanggil untuk menafsirkan mimpi Mahamaya tersebut, yang kemudian diramalkan bahwa anak yang akan dilahirkan akan menjadi raja dunia atau menjadi seorang Buddha. Suddhodana segera mengadakan segala macam persiapan untuk menghalangi jangan sampai kemungkinan kedua itu terjadi. Oleh karena Siddhartha calon penggantinya sebagai raja. Nah, jadi segitu yang dapat saya ceritakan, dan materinya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kitab suci agama Buddha. Ajaran Buddha Gautama saat ini sudah tidak dapat ditemukan lagi. Yang ada sekarang ini hanyalah kumpulan berita-berita yang diteruskan oleh para muridnya, yang terjadi jauh setelah ajaran Buddha itu sendiri. Ajaran-ajaran tersebut sekarang ini terdapat dua macam sumber, yaitu yang pertama sumber yang tertulis dalam bahasa Pali dan bahasa Sanskerta. Yang pertama sumber tertulis dalam bahasa Pali yang disebut Pitaka, yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama Sutta Pitaka yang berisi tentang ajaran Buddha kepada muridnya. Yang kedua Vinaya Pitaka yang berisi tentang peraturan-peraturan yang mengatur kehidupan para umatnya. Yang ketiga Abhidhamma Pitaka yang berisi tentang filsafat mengenai manusia, hidup dan mati, serta sebab dan musababnya. Yang kedua sumber yang tertulis dalam bahasa Sanskerta yang terdapat banyak sekali, seperti Lalita Wistara, Buddha Carita, dan Suddha Dharma Pundarika. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, dalam agama Buddha ada 2 jenis golongan, yaitu Hinayana dan Mahayana. Apa itu Hinayana dan apa itu Mahayana? Hinayana diartikan sebagai kendaraan yang kecil, sedangkan Mahayana diartikan sebagai kendaraan yang besar. Perbedaan prinsip antara 2 golongan ini yaitu golongan Hinayana dan golongan Mahayana. Yang pertama adalah cita-cita dan tujuan akhir, kemudian yang kedua keanggotaan sangga, dan yang ketiga pantheon, yaitu tentang masyarakat dewa. Demikian pula dengan keanggotaan sangga, yaitu Mahayana berpendirian bahwa tidak hanya biksu atau orang suci yang bisa ke nirwana, tetapi juga orang yang biasa pun bisa ke nirwana. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Sehubungan dengan itu, tujuan terakhir Mahayana bukanlah untuk mencapai arhat, untuk masuk ke nirwana, melainkan untuk mencapai tingkatan yang lebih tinggi, yaitu untuk menjadi Buddha. Mahayana disebut pula dengan Buddhayana, sedangkan Hinayana disebut pula dengan Mahasangika. Cita-cita dari kedua golongan tersebut ialah untuk mengajak dan membimbing orang lain untuk memperoleh kenikmatan. Bagi orang-orang yang telah berusaha untuk melepaskan diri dari ikatan samsara, ia pun akan terus ikut dalam perputaran samsara itu. Bila perlu, ia akan lahir berulang kali untuk menjadi penerang dan penyelamat sesama makhluk hidup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Baik, sekian presentasi dari grup kami. Semoga video ini bermanfaat serta bisa diaplikasikan. Sekian, dan saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share videonya ini ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dah.